Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ofilia Safitri dengan NIM 18010252287 dari kelas 5N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHAMKA. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Pertama-tama, saya akan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridhonya saya akan memaparkan proposal bab 1-3 ini secara daring. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada Bapak Samsul Ma'arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah membimbing dalam menyusun proposal ini. Baik, saya akan mempresentasikan proposal ini yang berjudul Efektivitas Metode Bercerita menggunakan media gambar serta talking stick guna peningkatkan kemampuan bercakap terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 pagi. Di dalam proposal ini terdiri dari 3, yaitu bab pertama terdiri dari pendahuluan, bab kedua terdiri dari kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis, serta bab ketiga terdiri dari metode penelitian. Baik, kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan yang terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Fokus penelitian, C. Pertanyaan penelitian, D. Tujuan penelitian, dan E. Manfaat penelitian. Latar belakang masalah yaitu permasalahan dalam pembelajaran yang terjadi pada peserta didik kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 pagi disebabkan karena belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Dan juga berdasarkan dari hasil observasi peneliti di kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 pagi, guru kelas memperlihatkan hasil dalam pembelajaran IPA siswa masih kurang dalam keterampilan bercakap. Nilai ketuntasannya masih di bawah rata-rata, yaitu dari KKM 70, sehingga perlu diadakannya penelitian tindakan kelas ini. Maka dari itu, peneliti berkeyakinan dalam menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif, yaitu media gambar serta talking stick guna mengembangkan potensi bercakap atau bercerita siswa itu sendiri. Sehingga dilakukanlah penelitian tindakan kelas dengan judul Efektivitas Metode Bercerita menggunakan media gambar serta talking stick guna peningkatkan kemampuan bercakap terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 pagi. Fokus penelitian ialah diarahkan pada peningkatkan keterampilan bercakap pada proses pembelajaran IPA siswa kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 pagi menggunakan media gambar dan talking stick. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana cara meningkatkan keterampilan bercakap pada proses pembelajaran IPA siswa kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 pagi menggunakan media gambar dan talking stick. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui peningkatkan keterampilan bercakap menggunakan media gambar serta talking stick dalam pembelajaran IPA siswa kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 pagi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdiri dari 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari metode bercerita menggunakan media gambar serta talking stick guna meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 pagi dalam pembelajaran IPA. Sedangkan manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi peneliti ialah memberikan pengalaman dan kepuasan tersendiri atas pencapaian penelitian yang sudah dilaksanakan, dan juga lebih mengetahui apa masalah dan pengaruh dari metode bercerita menggunakan media gambar serta talking stick pada keterampilan bercakap siswa. Yang kedua bagi peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan
Penelitian ini bisa menjadi anutan untuk penelitian-penelitian berikutnya, sehingga penelitian berikutnya dapat memperbaiki dan menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga, bagi tempat penelitian atau sekolah, yaitu memberikan petunjuk dan masukan dari hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan selama melakukan penelitian, guna upaya mewujudkan program sekolah yang optimal dan baik dalam pembelajaran IPA di SDN Lubang Buaya 04 Pagi. Dan yang terakhir, bagi guru, yaitu memberikan pengaruh dan penerapan yang baik bagi para guru sehingga mampu melaksanakan pembelajaran yang optimal untuk para siswa yang dapat meningkatkan keterampilan bercakapnya. Ya, baik, masuk ke bab 2 yang terdiri dari A. Kajian pustaka, B. Kerangka berpikir, dan C. Hipotesis. Di kajian pustaka terdapat pengertian dari bercakap, yaitu salah satu keahlian berucap dengan orang sekitar melalui bahasa. Dengan bercakap akan menjadi hubungan antara orang dengan lawan bercakapnya berlangsung. Yang kedua, pengertian dari kemampuan bercakap, yaitu adalah proses berkomunikasi dengan bercakap suara agar makna tujuannya dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, pengertian dari metode bercerita, yaitu digunakan untuk upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam bercakap dan memberikan informasi atau penjelasan tentang hal-hal baru untuk pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan berbagai kemampuan dasar peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya, pengertian dari media gambar, yaitu objek yang ditampilkan oleh berbagai kejadian-kejadian, baik berupa gambar, teks, simbol, maupun garis. Selanjutnya, pengertian dari talking stick, yaitu model pembelajaran dengan berbantuan tongkat. Setelah mempelajari topik materinya, siswa yang terdahulu memegang tongkat harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, hingga seterusnya sampai semua peserta didik mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya adalah kerangka berpikir, yaitu terjadi dua siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Tahapannya yaitu pertama ialah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu refleksi. Dan dilanjut dengan siklus kedua, yaitu yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi juga. Selanjutnya ialah hipotesis. Menurut landasan teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode bercerita menggunakan talking stick serta media gambar dapat meningkatkan kemampuan bercakap siswa kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 Pagi. Dan yang kedua, penerapan metode bercerita menggunakan model talking stick serta media gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 Pagi. Ya, selanjutnya masuk di bab ketiga, yaitu metode penelitian, yang terdiri dari A. Tempat dan waktu, B. Subjek penelitian, C. Sumber data, D. Teknik dan alat pengumpulan data, E. Validasi data, F. Analisis data, dan yang terakhir G. Prosedur penelitian. Kita masuk ke tempat dan waktu. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Lubang Buaya 04 Pagi yang beralamat di Jalan Monumen Pancasila Sakti, RT 001 RW 02 nomor 12, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Adapun alasan dari pemilihan tempat penelitian tersebut karena dengan observasi yang sudah peneliti lakukan dan juga dikarenakan lokasinya paling dekat, sehingga dengan lokasi yang dekat akan memudahkan akses ke tempat penelitian yang lebih efisien. Dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dimulai pada tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 30 Oktober tahun 2021.
Dilakukan pada waktu tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan materi standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD kelas 2 SD. Dan juga pada awal semester difokuskan agar bisa memperbaiki proses pembelajaran di semester genap. Dengan begitu, hasil belajar didapat akan lebih maksimal. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SDN Lubang Buaya 04 Pagi, Jakarta Timur, tahun pelajaran 2021-2022 berjumlah 35 siswa, yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Selain itu, guru juga menjadi subjek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPA dengan metode bercerita menggunakan media gambar serta talking stick. Selanjutnya, sumber data. Sumber data pada penelitian ini berdasarkan dari hasil kegiatan pembelajaran IPA siswa di kelas 2 berupa dokumentasi foto, daftar nilai harian, dan nilai akhir ujian siswa kelas 2. Selanjutnya, teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertama non-tes dan yang kedua tes. Pada teknik pengumpulan data non-tes yaitu terdiri dari wawancara, observasi, dan kuesioner. Sedangkan tes yang digunakan yaitu dengan tes uraian atau essay test, dilakukan pada akhir siklus atau post-test. Sedangkan alat pengumpulan data, yaitu data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen perpustakaan, lembar observasi, serta butir soal. Validasi data. Teknik validasi data digunakan peneliti untuk instrumen penelitian, yaitu seperti soal tes, pedoman wawancara guru, serta pedoman observasi untuk mengukur kemampuan bercakap peserta didik. Yang kedua, pada penelitian tindakan kelas kali ini digunakan triangulasi metode dengan membandingkan dan memeriksa tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yaitu dengan pengamatan dari proses pembelajaran, tes unjuk kerja siswa, silabus, RPP, dan hasil tes wawancara tentang pembelajaran IPA. Ya, selanjutnya analisis data. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analitik. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum masuk lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Aktivitas dalam analisis data sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi data, yaitu proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan, fleksibilitas, dan wawasan yang tinggi. Melalui diskusi, wawasan peneliti akan dikembangkan sehingga dapat mereduksi data dengan penemuan-penemuan penting dan perkembangan teoritis. Yang kedua, sajian data, yaitu penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Sajian data memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya. Dan yang terakhir ialah penarikan kesimpulan. Jika terdapat bukti kuat yang tidak mendukung pengumpulan data selanjutnya, kesimpulan sementara dapat diubah. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini mengikuti pola penelitian tindakan. Terdiri dari beberapa siklus tindakan pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan-tindakan pada siklus sebelumnya. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga observasi atau observing, dan yang keempat refleksi atau reflecting. Pada penelitian ini, peneliti juga merencanakan 2 siklus tindakan, yaitu siklus ke-1 dan yang siklus kedua. Yang masing-masing siklus ini melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan yang terakhir refleksi. Baik, kita akan bahas satu persatu tahapannya, yaitu yang pertama perencanaan.
yang terdiri dari menyusun RPP, lalu menentukan pokok bahasan. Yang ketiga, menyiapkan sumber belajar. Yang keempat, menyiapkan media gambar serta talking stick, lalu menyusun tes, dan yang terakhir menyusun LOS atau lembar observasi siswa. Lalu tahapan yang kedua, tindakan. Melakukan tindakan yang mengacu pada skema dan lembar kerja siswa dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu tahapan mengkoordinasikan peserta didik agar siap melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu tahap melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, tahap akhir guru, yaitu menguraikan hasil kerja peserta didik dan menutup dengan berdoa. Tahapan selanjutnya yaitu pengamatan, yaitu terdiri dari kolaborator melakukan observasi dengan memakai lembar observasi. Selanjutnya, kolaborator menilai aktivitas belajar peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Selanjutnya, kolaborator mengamati langkah-langkah proses pembelajaran yang guru lakukan. Dan tahapan yang terakhir adalah refleksi, yaitu yang terdiri dari menilai hasil dengan format LOS atau lembar observasi siswa. Yang kedua, melakukan evaluasi tindakan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan rapat untuk membahas hasil evaluasi tentang skema model pembelajaran, LOSM, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menilai pelaksanaan tindakan untuk dilakukan pada siklus selanjutnya. Sekian dari presentasi proposal saya ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak atau Ibu sekalian. Banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini, semoga dapat dimaklumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.